Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Aila Nisa Zahra dengan NIO 538-199. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi jurnal saya yang berjudul Pengaruh Paparan Linear Alkali Benzen Sulfonat atau LAS terhadap kadar protein total pada ikan nila atau Eurychromis niloticus dengan metode spektrofotometri UV vis. Jadi, tema diskusi jurnal yang saya dapatkan pada kali ini adalah pengukuran kadar protein dengan metode spektrofotometri. Sumber utama yang saya gunakan berasal dari jurnal oleh Karya Lestari, Alawiyah, dan Hidayah yang diterbitkan pada tahun 2022 dalam jurnal Medical Laboratory. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja memasuki slide latar belakang. Seperti yang umum diketahui oleh masyarakat, ikan nila itu dikenal sebagai sumber protein hewani yang sehat, murah, dan juga rendah lemak, sehingga banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Akan tetapi, kualitas ikan itu dapat sangat dipengaruhi oleh pencemaran lingkungan ya teman-teman. Tentu saja salah satunya pencemaran dari deterjen yang sering dibuang di sungai-sungai yang mengandung linear alkali benzen sulfonat atau LAS. Nah, LAS itu apa sih sebenarnya? LAS itu merupakan surfaktan yang banyak digunakan misalnya pada sabun dan juga deterjen. Kenapa zat tersebut berbahaya? Zat tersebut itu berbahaya karena dapat menurunkan tegangan permukaan, mengemulsi lemak, sekaligus menyebabkan denaturasi protein. Nah, pada penelitian sebelumnya sudah diteliti dan didapatkan hasil bahwa LAS itu dapat memengaruhi pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan juga struktur jaringan ikannya dapat berubah. Kemudian dilakukanlah penelitian ulang, yaitu pada jurnal ini yang digunakan untuk melihat dampak LAS terhadap protein ikan nila. Oleh karena itu penting untuk meneliti bagaimana paparan tersebut berpengaruh terhadap kadar protein yang ada di ikan nila. Lalu sebenarnya tujuan apa sih yang ingin dicapai oleh peneliti pada jurnal yang mereka terbitkan ini? Jadi tujuan mereka pada penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh paparan LAS terhadap kadar protein total ikan nila, dan juga untuk menganalisis perbedaan kadar protein total ikan nila berdasarkan waktu paparan LAS, yaitu 0, 3, 6, dan juga 9. Oke, lanjut ke metode penelitian. Yang pertama adalah metode yang digunakan yaitu menggunakan spektrofotometri UV vis. Nah, bagaimana sih cara menggunakan alat spektrofotometri UV vis ini? Jadi yang pertama-tama untuk menentukan kadar protein suatu sampel, yang pertama sampel ikan tersebut itu harus dihaluskan dulu lalu disaring menjadi filtrat. Setelah filtratnya sudah disiapkan 5 mili saja, kemudian ditambahkan dengan amonium sulfat kristal. Lalu divortex hingga jenuh menggunakan alat vortex dan disentrifugasi selama 10 menit. Apabila sudah, lapisan yang ada dalam sampel yang telah disentrifugasi tersebut diambil yang lapisan atasnya saja, kemudian dimasukkan ke labu ukur berukuran 10 mili. Setelah itu dilarutkan dengan menggunakan buffer asetat dengan pH 5, lalu ditambahkan diambil sebanyak 5 ml larutan saja menggunakan pipet, kemudian dimasukkan ke tabung reaksi. Setelah itu ditambahkan 10 ml reagen biuret dan dihomogenkan menggunakan vortex lagi, lalu diinkubasi lagi selama 10 menit. Nah, setelah inkubasi tersebut akan diteliti menggunakan si alat spektrofotometri UV vis tersebut dengan harapan peneliti dapat mendapatkan nilai absorbansinya. Nah, nilai absorbansi itu apa sih teman-teman? Nilai absorbansi itu adalah ukuran kuantitatif jumlah cahaya yang diserap oleh suatu zat pada panjang gelombang tertentu. Nah, semakin tinggi nilai absorbansi, maka semakin kuat cahaya yang diserap oleh suatu sampel, seperti itu.
Kemudian langkah apa setelah didapatkan nilai absorbansi yang dilakukan tersebut? Selanjutnya akan dilakukan analisis data. Pada penelitian ini terdapat dua metode analisis data. Yang pertama yaitu univariate, yang kedua adalah bivariate. Yang pertama untuk univariate, metode ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel, yaitu variabelnya berupa kadar protein ikan nila yang diberikan paparan LAS menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX. Sedangkan metode analisis bivariat itu bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dua variabel yang saling berhubungan, di mana variabel yang berhubungan tersebut pada penelitian ini adalah perbandingan kadar protein ikan nila terhadap LAS menggunakan program SPSS dengan one way ANOVA, seperti itu. Nah, yang lebih ditekankan pada penelitian ini dalam bagian metode adalah analisis bivariat yang menggunakan one way ANOVA, di mana langkahnya yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama pastinya preparasi sampel, setelah itu diuji kualitatif dengan ditambahkan biuret tadi, reagen biuret, kemudian diuji kuantitatif. Nah, apa saja sih yang dilakukan pada uji kuantitatif? Yang pertama tentunya untuk penentuan panjang gelombang maksimum. Yang kedua, pembuatan larutan 100 part per million. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu pembuatan kurva kalibrasi setelah didapatkan nilai absorbansi tersebut. Nah, memasuki slide yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dari tabel yang telah terlihat pada PPT tersebut dapat diketahui bahwa protein total ikan nila itu menurun seiring bertambahnya waktu paparan LAS, di mana penurunan paling tajam itu terlihat pada ikan yang pertama pada jam 0. Di situ terlihat bahwa kadar protein ikan pertama yaitu sebesar 16,01%, sedangkan pada jam ke-9 itu mengalami penurunan hingga nilainya menurun menjadi 1,40% saja. Sedangkan pada ikan nomor 2 menunjukkan bahwa kadar proteinnya relatif lebih tinggi dibandingkan lainnya, di mana pada jam ke-0 kadar protein ikan nomor 2 itu 17,13% dan mengalami penurunan walaupun tidak banyak. Di jam ke-9 terlihat bahwa nilainya hanya sampai ke 7,58%. Jadi lebih signifikan yang kadar protein ikan nomor 1, seperti itu. Selanjutnya didapatkan grafik kadar protein total tiap waktunya. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa kadar protein total pada ketiga ikan itu semuanya mengalami penurunan seiring bertambahnya waktu. Nah, penurunan paling tajam itu terlihat pada ikan nomor berapa? Dilihat pada grafik tersebut, penurunan paling tajam terdapat pada ikan nomor 3, sedangkan ikan nomor 2 menunjukkan kadar protein yang lebih stabil dibandingkan lainnya. Tentunya hal tersebut pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi dapat diketahui bahwa dari penelitian tersebut, LAS itu dapat menyebabkan denaturasi protein melalui pemutusan ikatan hidrogen dan hidrofobik. Nah, karena proses denaturasi tersebut bersifat irreversibel, maka protein tersebut tidak dapat kembali ke struktur semula. Sehingga semakin lama paparan LAS, semakin besar penurunan kadar protein ikan nila. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengenceran deterjen di perairan itu dapat berisiko untuk menurunkan kualitas gizi ikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa paparan linear alkali benzen sulfonat atau LAS berpengaruh signifikan terhadap penurunan kadar protein total ikan nila, di mana penurunan kadar protein itu akan meningkat seiring lamanya paparan LAS, di mana paling besar terdapat di 6 hingga 9 jam. Dapat disimpulkan juga bahwa LAS dapat merusak kualitas protein ikan sehingga sangat dapat berdampak buruk pada kesehatan lingkungan dan juga pangan masyarakat. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.